Ya, nongkrong itu bukannya nongkrong buang waktu yang sia-sia tidak berguna. Selalu setiap kegerakan kita, setiap melangkah dari pintu ini semua berharga, ada maksud dan tujuannya. Waktu adalah berharga. Jadi jangan dibuang sia-sia percuma waktu itu dengan hal-hal yang tidak penting, tidak bermanfaat. Dengar baik-baik Christian. Ya, setiap kali ibu keluar dari pintu melangkah ini, semua ada maksud dan tujuannya. Gitu. Semua yang dikerjakan semua untuk Tuhan. Mau kita di tengah banyak orang kah? Mau kita sambil bercanda? Yang penting bercanda tidak berlebihan. Gitu. Semua itu Tuhan kasih cara hikmat buat kita. Untuk kita merangkul setiap orang-orang di luar sana. Untuk kita bisa saling menguatkan, saling berbagi, sharing. Mungkin juga apa yang tidak ada pada ibu, ada pada mereka, kan bisa saling menguatkan, saling berbagi. Mereka berbagi kepada ibu juga. Sampai kaget kan? Nah, pokoknya cara kuasa gelap tuh kalau kalian mau memahami tuh, banyak cara. Saat kita sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan dengan begitu semangat, dengan begitu serius, tiba-tiba datang tikus di tengah-tengah rumah. Untuk apa? Yaitu mengalihkan, membuyarkan fokus kita. Makanya kenapa ibu sampaikan, harus kalian itu fokus apa yang ibu sampaikan. Apapun yang membuat membuyarkan kalian, pikiran, pandangan kalian yang membuyarkan, itu tetap kalian fokus. Contoh, makanya kenapa ibu saat ibu bicara, ibu paling tidak suka. Misalnya lagi pegang HP, utak-atik HP, main-main HP. HP harus di-silent saat ibu bicara itu. Nanti urusan belakang yang dipikir, oh ada telepon begini-begini penting, begini-begitu penting. Misalkan, ya. Sehingga konsentrasi kalian tuh jadi buyar, jadi teralihkan, digiring untuk hilang fokus. Karena HP berdering tadi. Akhirnya apa yang disampaikan kehilangan sudah beberapa momen. Momen pesan dari Tuhan itu. Yang kalian nggak tangkap, yang kalian nggak dengar saat kalian tidak fokus. Saat kita menangkap pesan dari Tuhan itu lalu kita berubah. Jangan ada yang ketinggalan itu pesan, itu momen itu jangan ada yang terlewatkan. Hanya karena membuyarkan. Contoh, kalau ibu lagi bicara gitu lalu ada mondar-mandir, misalnya keluar masuk, misalnya ya keluar masuk ke kamar mandi kah atau apa. Gitu. Ada ibu pernah temukan. Setiap kali ibu melayani di mana-mana, sana di dalam rumah, di dalam ruangan, misalkan di dalam komunitas di mana keluar masuk nggak berhenti-berhenti dari awal sampai ibu selesai bicara itu nggak berhenti-berhenti, namanya keluar masuk ke kamar mandi. Itu yang namanya mengalihkan. Banyak hal cara untuk mengalihkan, membuyarkan konsentrasi kita. Ya, ibu nggak senang. Makanya kalau ibu tegur dengan negur kata-kata yang pelan, sampai dengan negur 2-3 kali berulang-ulang sampai dengan nada yang kencang, itu artinya kalian itu digiring untuk membuyarkan pembicaraan itu. Jadi jangan menjadi pribadi, jangan memiliki hati yang seperti itu. Ya, harus tetap fokus. Siapapun itu yang menyampaikan, mau kalian nggak suka dengan orang yang menyampaikan misalnya, karena mungkin terkadang membuat kesel atau marah juga atau banyak hal yang kalian dengar itu pesan Tuhannya, bukan melihat manusianya itu gitu. Kalau kita selalu melihat dari manusia itu, semua manusia tidak ada yang tidak memiliki kekurangan. Semua itu memiliki kelemahan dan kekurangan. Tapi yang paling tahu itu kedalaman hati setiap orang. Dengar baik-baik Ibu Siti. Hadap sini. Ya, yang paling tahu kedalaman hati itu adalah Tuhan. Manusia itu cuma lebih banyak menilai, menghujat, menghakimi, menjas yang di luar. Yang kedalaman hati, maksud dan tujuan setiap orang itu yang Tuhan tahu. Nah, seperti ini setiap hari di tengah kesibukannya ibu, betapa sibuknya ibu ya. Ibu juga yang kerja di dalam rumah, ibu yang ngurusin kalian, memandikan kalian, membersihkan kalian, nyuci pakaian, yang masak juga ibu juga harus melayani orang-orang yang di luaran sana. Jadi semua harus di manage waktu, dibagi waktu. Ya. Gitu. Kadang-kadang ibu ini nggak sempat tidur satu malam karena harus mendampingi, menjaga kalian. Apalagi kalau kalian sudah sakit. Itu paling repot sudah. Kalau kalian sakit. Sebagaimana melayani, merawat, mendidik anak bayi yang baru lahir. Walaupun kalian sudah usianya sudah pada dewasa tua semua usia.
Walaupun kalian lengkap organ tubuh. Ngerti? Itu yang ibu sampai ibu kadang nggak sempat makan nasi. Sampai malam baru ketemu nasi. Karena apa? Memperjuangkan, memikirkan kepentingan banyak orang, kepentingan kalian. Bukan memikirkan hanya kepentingan diri ibu sendiri. Gitu ya. Jadi kalian harus belajar apa yang disampaikan. Paling tidak yang disampaikan ibu itu diresponi dan dilakukan. Ya. Jangan setiap hari ibu ulang-ulang memberitahu judulnya itu aja judulnya. Nanti besok dikasih tahu lagi judulnya yang itu lagi. Besok ditegur lagi judulnya itu lagi. Semakin hari itu semakin mengalami perubahan pembaharuan. Pemurnian hidup itu. Ya, sebentar dulu kok bau asap, bau terbakar gitu. Ada yang bau terbakar. Coba Pang cek di luar atau di dalam. Kalau memang ada orang bakar-bakar sampah di luar berarti supaya dilanjut. Ada. Yang di luar. Tapi kok bau aroma ya? Bakar gitu sih. Bau kabel gitu, Bang. Bau kabel gitu, Bang. Kayak bau kabel gitu sih. Coba Pang. Di samping sana Pang yang kok kayak ada asap gitu loh. Di sini nah baunya nah. Di situ. Hah? Di sini nah baunya. Sebentar dulu ya. Kayak bau asap gitu sih. Iya sini nah. Nanti ibu jelaskan jenis roh jahatnya seperti ini yang membuyarkan sharing. Itu tuh ada jenis roh jahat mengenai yang bau asap itu. Tiba-tiba datang bau asap. Kayak orang bakar ban gitu. Adakah? Nggak ada loh, orang bakar-bakar sampah di luar nggak ada, di belakang nggak ada, di kiri kanan nggak ada, di samping nggak ada. Ya kan? Kabel sini. Coba Pang sium di situ kabel. Tadinya bau sekali nyengat, tiba-tiba lewat gitu di depan ibu. Kita lanjut lagi. Kita lanjut naik. Ini nih, ya supaya kalian mengerti nih. Tian lah, dengar baik-baik. Jangan dianggap hal sepele, hal-hal seperti ini. Tiba-tiba tadi itu ibu kecium kayak bau terbakar, kayak bau kabel terbakar gitu, kayak langsung nyengat bau lewat di depan ibu. Ya, berterima kasih, bersyukur sih tiba-tiba ibu ditunjukkan aroma bau nyengat yang seperti kabel ya, supaya mungkin maksud Tuhan ibu bisa menjelaskan kepada kalian tentang jenis roh jahat yang seperti ini. Ini contoh. Di saat kita lagi konsentrasi penuh, itu banyak cara setan iblis roh jahat. Dengar Christian, jangan dianggap hal sepele ini. Itu banyak cara roh jahat untuk mengalihkan, menggiring konsentrasi kita supaya terjadilah buyar. Tidak fokus lagi kita. Ya kan? Nih, contoh kayak tadi, ketika ibu mencium aroma itu langsung ibu bergegas mencari. Di mana ada bau kabel, di mana ada kebakaran, takut ada konslet apa di dalam rumah, misalkan seperti itu. Langsung kan ibu cari aroma itu, mencium baunya di mana? Cari di luar nggak ada, di belakang nggak ada, di depan nggak ada, kiri kanan nggak ada. Tapi kok bau nyengat sekali bau. Itu tadi. Ya ibu pikir kan kita mengatasi, mencegah takut ada kabel atau listrik atau kipas angin atau apa kan dalam rumah itu. Nah, kenapa itu? Berarti kan tidak secara kebetulan juga Tuhan mau suruh ibu tuh jelaskan hal ini. Ya. Bau itu tadi loh. Langsung kaget ibu, bau itu. Cari bergegas. Nah, artinya Tuhan mendidik, mengajari kita supaya kita juga ketika ada mencium seperti ini, ya, bergegas peka kita untuk mengatasi, cari tahu, misalkan contoh. Atau ada kabel kayak yang konslet atau apa supaya kita bisa mengamankan dan mengatasi. Itu artinya semua itu walaupun terlihat buruk di depan tadi, tercium bau aroma itu, tapi sesungguhnya Tuhan punya maksud dan tujuan. Gitu loh. Tuhan izinkan itu terjadi melalui siapa tadi? Si iblis itu tadi gitu loh. Tiba-tiba dikirim aroma terbakar tadi itu. Aroma nyengat itu tadi. Supaya kita menjadi orang yang lebih cepat tanggap, peka, cepat bertindak, action. Bukan cuma bicara saja, tetapi action. Cari tahu, oh ada kabel kah atau apa, supaya cepat dibereskan, diamankan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kita terhanyut
dengan pengalihan itu tadi. Karena merasa ketakutan, kekhawatiran, lalulah kita berhenti, buyar. Tidak melanjutkan lagi. Karena ketakutan aroma bau kebakaran itu tadi. Nah, kita semua itu ya, Tuhan itu kasih ketajaman roh untuk bisa mencium, melihat secara visual mata, secara audible, secara kasat mata jasmani yang mata terbuka begini. Itu banyak cara, melalui mimpi penglihatan, melalui peristiwa-peristiwa, melalui alam. Nah, termasuk melalui yang ini tadi, yang aroma bau itu lewat tadi. Nah, hidung kita ini tajam nggak untuk mencium segala sesuatu? Supaya kita itu selalu berjaga-jaga, menjadi pribadi wanita yang bijaksana, yang selalu berjaga-jaga dan selalu berdoa. Itu artinya memiliki ketajaman roh, kepekaan, selalu mengamati dunia ini, perkembangan dunia ini, tanda zaman, situasi peristiwa keadaan setiap harinya, selalu mempelajari, mengamati sambil berdoa di dalam roh, berjaga-jaga. Ya, contoh kayak ini tadi kan dikasih kepekaan kita untuk bisa mencium aroma itu supaya kita juga berjaga-jaga, cepat mengatasi itu tadi. Kalau memang betul ada konslet apa, ya kita atasi. Tapi kalau memang itu hanya kiriman supaya membuyarkan kita, membuat kita hilang konsentrasi, ya kita jangan lama-lama terhanyut, berlarut, terpuruk. Nah, itu maksudnya. Nih, kembali lagi kayak tadi melanjutkan yang ibu ketemu Yati itu. Tuhan kasih pesan penglihatan itu, tenang ibu, menemukan Yati. Akhirnya kan ketemu Yati itu. Melalui juga orang-orang di luar sana yang Tuhan pakai sebagai alatnya, malaikatnya. Yang dibilang melayani Tuhan tuh seperti apa sih? Melayani Tuhan, kalian dengar baik-baik, nanti ibu tanya semua ya, termasuk Kristian. Melayani Tuhan tuh apakah kita datang langsung ke sorga, lalu melayani Tuhan di sorga sana, ngantar nasi ke sorga? Enggak. Melayani Tuhan itu tuh loh, ketika kita melihat orang-orang yang seperti kalian, orang-orang yang hina, orang-orang yang miskin, yang terbelenggu, terikat, tertawan, terpenjara, terhilang. Ketika kita melihat orang-orang seperti itu, lalu kita datang memberi dia baju selembar pun ketika dia dalam kondisi telanjang, dalam kondisi dia tidak punya tempat, lalu kita menampung dia. Nah, itulah yang dikatakan melayani Tuhan. Dan malaikat itu yang dikatakan juga apa? Malaikat datang dari sorga sana, datang menghampiri kita. Malaikat itu bisa dipakai melalui setiap orang, pribadi orang. Tukang parkir juga bisa, tukang beca juga bisa sebagai malaikatnya. Kita ditolong orang, ya Tuhan utus dia sebagai malaikatnya. Selain malaikat-malaikatnya sorga, ini malaikat yang di dunia, yang terlihat dengan kasat mata, wujud mata, secara jasmani kita lihat melalui orang-orang. Lah ada para malaikatnya sorga. Mikael, siapa tian malaikat-malaikat sorga? Si Gabriel, malaikat pembebas, malaikat penolong, malaikat perang. Mikael, Gabriel, banyak malaikat lain. Nah malaikat-malaikat itulah yang menolong kita juga untuk berperang di dalam rohnya. Kalau yang itu yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita secara terbuka mata gini. Tapi itu di dalam roh, halo. Selalu memantau dan memperhatikan kita saat ini. Walaupun tiap hari ini kita berkumpul 1, 2, 3 orang seperti ini. Setiap hari. Tapi yang menonton siapa sih? Nggak ada orang banyak di luar sana nonton kita. Dalam rumah begini. Selain ibu mungkin kegiatan apa pelayanan kita upload di YouTube. Karena itu juga harus dibagikan, bukan cuma untuk kalian saja, dibagikan kepada banyak orang. Nah, kan nggak ada lagi sampai ibu merasa kayak ada asap tadi keluar, itu asap sama aroma itu tercium, nyengatnya luar biasa, memang betul-betul bawa kabel itu tadi. Kita memang hari ini ya dididik, diajar juga untuk kita miliki kepekaan yang seperti ini, hidung kita. Contoh kalau kita mau Tuhan bawa melayani ke desa-desa, keluar kota kemana, kalau Tuhan sudah beri lihat itu dan Tuhan kasih penciuman itu, jangan lewat jalan ini, bilang Tuhan. Karena ada yang menghadang, apa yang kita paksakan harus lewat jalan itu? Padahal Tuhan sudah berikan segala sesuatunya. Tapi kita yang lewati itu.
Ya, tapi ada juga yang terlihatnya di depan mata kita sesuatu hal yang buruk, yang tidak masuk akal bagi manusia. Ketika kita tetap lewati itu, karena memang melalui cara itu yang Tuhan izinkan, berarti kan ada maksud dan rencana Tuhan melalui hidup kita, supaya kita melewati proses itu. Supaya Tuhan membentuk kita, mengukir kita, menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat.